Di tengah hiruk-pikuk padatnya Jakarta Barat, ada sebuah tempat. Sebuah tempat di mana hutan beton seakan berhenti, memberi jalan bagi hamparan hijau yang mengejutkan. Ini adalah Taman Kota Srengseng. Di siang hari, tempat ini adalah tempat perlindungan. Tempat di mana keluarga berkumpul untuk piknik, anak-anak tertawa di taman bermain, dan pelari menemukan ritme mereka di jalur yang berliku. Udara, yang kental dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang berdesir, menawarkan pelarian singkat dari energi kota yang tak henti-hentinya. Rasanya damai, rasanya normal. Tapi semuanya berubah saat matahari mulai terbenam. Saat siang memudar, perasaan yang berbeda merayap masuk. Bayangan membentang panjang dan tipis, seperti jari-jari yang meraih di antara pepohonan lebat. Suara ceria di siang hari digantikan oleh keheningan yang berat dan penuh pengawasan. Dalam keheningan inilah, Anda mulai menyadari banyak hal. Titik dingin yang tiba-tiba di malam yang hangat. Perasaan diawasi dari sudut gelap hutan. Taman berubah dari ruang publik menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Sesuatu yang lebih tua dan lebih misterius. Ia menyimpan rahasia di dalam tanahnya. Cerita-cerita yang tidak diceritakan di siang hari yang terang. Mereka menunggu kegelapan. Banyak orang datang ke sini mencari alam, tidak menyadari identitas ganda taman ini. Mereka melihat danau buatan, tempat memancing, dan kanopi pepohonan. Mereka mendengar kicauan burung. Tapi mereka tidak selalu mendengarkan bisikan yang terbawa angin. Bisikan dari masa sebelum ini menjadi taman. Bisikan tentang apa yang tersembunyi di bawah rumput hijau dan taman yang terawat. Tempat ini memiliki sejarah, masa lalu yang menolak untuk sepenuhnya terkubur. Ia berlama-lama tepat di bawah permukaan. Sebuah arus bawah yang mengerikan dari penampilan taman yang tenang. Bayangkan diri Anda berjalan di sana saat malam tiba. Pengunjung terakhir pergi, lampu mobil mereka menghilang di jalan. Anda sendirian, pohon-pohon tinggi membentuk langit-langit gelap di atas Anda, menghalangi lampu kota. Setiap ranting yang patah, setiap desiran daun, terdengar diperkuat dalam keheningan. Apakah itu hanya angin? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Ini adalah sisi lain dari Taman Kota Srengseng, sisi yang hidup saat dunia manusia tertidur. Sisi yang mengingat semua yang terjadi di sini, jauh sebelum tempat ini disebut taman. Sebelum tawa anak-anak memenuhi udara, tanah ini menyimpan sesuatu yang sangat berbeda. Sebelum menjadi hutan, itu adalah luka di bumi. Selama bertahun-tahun, area yang sekarang menjadi Taman Kota Srengseng adalah tempat pembuangan sampah yang sangat besar. Sebuah tempat di mana kota membuang barang-barang yang tidak diinginkan. Sampahnya, kenangan yang terlupakan. Gunung-gunung sampah menumpuk tinggi, menciptakan lanskap yang sunyi dan busuk. Itu adalah tempat yang dihindari orang, bekas luka di wajah Jakarta. Baunya sangat menyengat, pengingat konstan akan pembusukan dan pengabaian. Itu adalah zona mati, sepertinya tidak ada harapan untuk pulih. Kemudian, pada tahun 90-an, sebuah keputusan dibuat. Gubernur Ali Sadikin, seorang pria dengan visi untuk Jakarta yang lebih hijau, melihat potensi di mana orang lain hanya melihat sampah. Dia memulai proyek besar untuk mengubah tanah yang terlupakan ini. Tujuannya ambisius, mengubah tempat pembuangan sampah seluas 15 hektar menjadi hutan kota yang berkembang, paru-paru hijau bagi metropolis. Itu adalah tugas yang monumental. Truk demi truk tanah dibawa untuk menutupi sampah, untuk mengubur masa lalu. Ribuan pohon ditanam, akarnya menjangkau ke tanah yang baru diletakkan, mencari kehidupan di tempat yang sebelumnya tidak ada. Transformasi itu lambat tapi stabil. Alam, dengan bantuan manusia, mulai mereklamasi tanah. Rumput tumbuh, pohon dewasa, dan sebuah danau diukir untuk menampung air hujan. Pada tahun 1995, hutan kota Srengseng secara resmi dibuka untuk umum. Itu dipuji sebagai keajaiban perencanaan kota, simbol harapan dan pembaruan. Itu menunjukkan bahwa bahkan tempat yang paling rusak pun bisa disembuhkan. TPA itu hilang, tersembunyi jauh di bawah ekosistem baru yang bersemangat. Tapi, mengubur sesuatu tidak selalu berarti itu menghilang selamanya. Sejarah TPA adalah bagian penting dari kisah taman. Itu adalah fondasi di mana suaka hijau ini dibangun. Pikirkanlah, tanah yang Anda injak, tanah yang menyehatkan pohon-pohon raksasa, berlapis-lapis di atas sampah kota selama puluhan tahun. Pengetahuan ini menambah beban aneh pada suasana. Itu membuat Anda bertanya-tanya apa yang dibuang di sini. Rahasia dan kesedihan apa yang dibuang bersama sampah sehari-hari. Permukaan taman yang indah menyembunyikan sejarah yang kompleks dan berantakan.
Masa lalu yang diyakini sebagian orang masih bergema di masa kini. Saat taman beradaptasi dengan identitas barunya, cerita-cerita mulai muncul. Itu bukan kisah transformasi indahnya, melainkan pertemuan aneh dan mengganggu. Pengunjung, terutama mereka yang berlama-lama setelah gelap, mulai berbagi pengalaman mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak mudah dijelaskan. Taman yang dibangun sebagai tempat damai, mulai dikenal sebagai tempat berhantu. Bisikan-bisikan dimulai di antara penduduk setempat, lalu menyebar ke seluruh kota seperti angin yang dingin. Mereka mengatakan hutan itu tidak kosong di malam hari. Mereka mengatakan hutan itu memiliki penghuni lain. Salah satu kisah yang paling umum adalah tentang sesosok. Seorang wanita, kata mereka. Dia sering terlihat di dekat danau besar, berdiri diam di tepi air. Beberapa menggambarkannya memiliki rambut panjang, gelap yang menutupi wajahnya. Yang lain mengatakan dia mengenakan gaun putih yang tampak bersinar samar dalam gelap. Dia tidak pernah berbicara. Dia hanya berdiri di sana, mengawasi. Nelayan yang memancing larut malam melaporkan lihat bayangannya di air, hanya untuk mendongak dan tidak menemukan siapapun di sana. Mereka mengatakan dia adalah roh yang terikat pada tanah, mungkin dari masa jauh sebelum TPA. Suara adalah bagian lain dari cerita rakyat taman yang mengerikan. Orang-orang melaporkan mendengar tangisan anak kecil yang lembut. Suara itu sepertinya datang dari bagian hutan yang paling dalam dan paling gelap. Ketika mereka mencoba mencari sumbernya, tangisan berhenti, hanya untuk mulai lagi dari arah yang berbeda. Yang lain mendengar suara-suara samar dan terpisah berbisik di telinga mereka, bahkan ketika mereka sendirian di jalan setapak. Ini bukan suara normal hutan di malam hari. Itu adalah suara manusia, penuh kesedihan dan kerinduan, yang tidak memiliki sumber yang terlihat. Ada juga cerita tentang pohon tertentu, pohon beringin besar yang tampak kuno di dekat pusat taman. Penduduk setempat memperingatkan untuk tidak berdiri di bawahnya terlalu lama, terutama setelah matahari terbenam. Sekelompok remaja pernah saling menantang untuk menghabiskan 1 jam di bawah cabangnya pada tengah malam. Mereka kemudian berbicara tentang perasaan takut yang luar biasa, melihat sosok bayangan bergerak di pinggir penglihatan mereka, dan mendengar geraman rendah yang sepertinya berasal dari akar pohon itu sendiri. Mereka melarikan diri ketakutan dan bersumpah tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai peringatan. Hutan itu indah, tetapi menuntut rasa hormat. Apa sumber dari cerita-cerita yang mengganggu ini? Mengapa tempat yang dirancang untuk kehidupan dan rekreasi terasa begitu berat dengan kesedihan? Mungkin jawabannya terkubur bersama masa lalu. Roh-roh, jika mereka ada, mungkin tidak jahat. Mereka mungkin hanya tersesat. Jiwa-jiwa yang terikat pada tanah karena alasan yang tidak dapat kita pahami lagi. Mungkin mereka adalah sisa-sisa desa yang ada sebelum kota meluas. Atau mungkin beban benda-benda yang dibuang, masing-masing dengan sejarah dan energinya sendiri, telah menciptakan sisa spiritual yang tersisa dari era TPA. Ketika kita memasuki tempat seperti Taman Kota Srengseng, kita adalah tamu. Kita melangkah ke ruang yang memiliki sejarah jauh lebih dalam dan lebih kompleks daripada permukaan yang menyenangkan. Pohon-pohon, danau, tanah di bawah kaki kita, mereka semua adalah saksi bisu perjalanan waktu dan perubahan dramatis yang telah dialami tanah ini. Kisah-kisah penampakan hantu dan suara-suara aneh lebih dari sekadar cerita menakutkan yang diceritakan untuk sensasi. Itu adalah pengingat bahwa masa lalu selalu bersama kita, memengaruhi masa kini dengan cara yang tidak terlihat. Oleh karena itu, kita harus berjalan dengan hormat. Apakah Anda percaya pada hantu atau tidak, tempat-tempat ini layak dihormati. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan atau merusak. Kita tidak boleh berisik atau mengganggu, terutama saat malam tiba. Kita harus memperlakukan taman seolah-olah kita memasuki rumah seseorang, karena bagaimanapun, kita memang begitu. Itu adalah rumah bagi pohon-pohon, hewan-hewan, dan mungkin bagi roh-roh tenang yang masih berkeliaran di jalurnya. Kehadiran kita haruslah damai dan penuh penghargaan, bukan penaklukan atau tidak hormat. Biarkan kisah-kisah Taman Kota Srengseng menjadi pelajaran. Pelajaran sejarah, pembaruan kota, dan bagaimana kita berinteraksi dengan ruang bersama kita. Hargai keindahannya di siang hari, tetapi juga akui beratnya masa lalunya. Saat Anda berjalan di jalurnya, dengarkan. Dengarkan tidak hanya dengan telinga Anda, tetapi dengan hati Anda.
Anda mungkin mendengar tawa anak-anak, nyanyian burung, atau desiran angin. Dan jika Anda mendengarkan dengan sangat cermat, Anda mungkin akan mendengar permohonan diam dari hutan itu sendiri. Ingatlah kami, hormati tempat ini.